Selamat pagi saudara-saudaraku, Gloria. Salam jumpa bersama saya, Antonius Lagadoni Kebure, dari Distrik Keuskupan Palangkaraya. Pagi ini saya akan membawa renungan singkat untuk mengisi Senyum Pagi THS THM edisi 27 November 2020. Saya akan membawakan renungan singkat dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, anggota THS THM yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus meminta agar kita memperhatikan tanda-tanda zaman, seperti kalau orang menentukan datangnya musim panas. Tanda-tanda yang harus diwaspadai tampak dalam bacaan kitab Wahyu. Yerusalem dikepung dan ada tanda-tanda alam mengerikan. Kalau itu terjadi, pertanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Untuk membaca tanda zaman, beberapa pertanyaan yang dapat menjadi panduan. Apakah kehendak Tuhan padaku? Apa gunanya peristiwa ini dan itu untuk kemajuan hidupku? Langkah-langkah mana yang mesti aku ambil untuk menjawab kehendaknya? Upaya menjawab pertanyaan ini menumbuhkan kepekaan akan tanda-tanda dari Tuhan. Membaca tanda zaman harus menjadi sikap hidup. Itulah pesan hari ini. Saya mengambil sebuah kisah. Seorang ibu mengalami krisis ekonomi keluarga. Ia berjuang dengan segenap tenaga dan menggunakan berbagai peluang untuk menghidupi keluarga.
Satu hal yang tidak pernah dia tinggalkan, yaitu meminta rejeki dari Tuhan. Pada suatu hari, tiba-tiba ada kenalan menawarkan kerjasama untuk mengurus konsumsi suatu pertemuan. Pada hari lain, tiba-tiba ibu mendapat kiriman beras dari tetangga. Kisah ini sering menjadi kenangan yang menyenangkan, hingga suatu saat si ibu dikejutkan oleh kesadaran bahwa selama ini Tuhan telah memeliharanya. Bukankah setiap ada krisis keuangan keluarga, selalu ada saja rejeki yang bisa menopang keluarga? Tuhan telah menolongnya lewat berbagai peristiwa, juga yang tampaknya serba kebetulan. Kepercayaan ibu kepada Tuhan bertumbuh dan menopang hidupnya. Sikap membaca tanda zaman membuat orang mengatur hidupnya. Dia membuat rencana untuk mempersembahkan diri, berusaha menghadapi dunia ini yang mudah rusak, mudah lapuk, mudah hilang. Bukan hanya barang dunia, tubuh kita juga. Tubuh dan hidup kita ini sudah kita ketahui dengan baik. Bacaan Injil hari ini menegaskan kepada kita bahwa bumi dan langit akan lenyap. Ini memang lukisan akhir zaman yang menggambarkan Tuhan akan mengakhiri segala sesuatu di bumi dan langit kita sekarang ini dengan cara melenyapkan sama sekali dan menggantikan dengan langit dan bumi yang baru, yang penuh dengan kemuliaan Allah, seperti dikatakan dalam kitab Wahyu pada akhir dari hidup kita di dunia ini. Kemuliaan Allah yang memenuhi bumi dan langit baru itu ditandai dengan Yerusalem baru yang turun dari surga. Akan tetapi, apa artinya bagi kita untuk hari ini? Arti pertama tentu menyangkut ajakan kepada kita agar kita tidak lekat dengan barang-barang dunia ini, dengan uang yang kita miliki, harta, atau kekayaan, rumah yang mewah, atau apapun yang kita miliki. Kita juga diundang untuk tidak lekat dengan indah dan nikmatnya hidup manusiawi dan dunia ini. Itu jelas. Tetapi arti kedua terlihat dalam Injil hari ini. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tak akan berlalu. Sabda Tuhan Yesus itu yang abadi. Sabda itu bisa menunjukkan pada seluruh sabda Allah dengan segala janjinya, tetapi juga menunjukkan seluruh karya penebusan Kristus yang berpuncak dengan wafat dan kebangkitannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita
pada akhir zaman nanti? Jawabannya ya, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita masing-masing, bukan menurut jabatan, gelar, keyakinan, kehormatan, atau apapun atribut lainnya yang melekat dalam diri kita sepanjang hari-hari hidup kita di dunia. Jika kita melakukan yang baik, niscaya akan menikmati rahmat kehidupan kekal. Dan jika sebaliknya, maka akan menerima hukuman yang kekal, sebagaimana juga dilukiskan di dalam kisah tentang penghakiman terakhir dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Saudara-saudariku, mari kita berupaya sebaik mungkin selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Dia yang mempunyai kehidupan ini. Berbuatlah sebaik-baiknya. Jangan kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya mengutip sebuah kalimat dari Santo Siprianus. Alangkah senangnya dalam kerajaan surga, tanpa ada rasa takut akan kematian, dan bahagia tak terhingga dengan menikmati kehidupan kekal. Demikian renungan singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk saling meneguhkan satu dengan yang lain. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Gloria.